Halo, ketemu lagi di video yang ketiga untuk interaction design atau perancangan interaksi. Setelah di video pertama kita belajar eh, prinsip-prinsip desain yang baik menurut Dieter Rams, ya, itu konsep yang secara umum diterapkan di bidang perancangan, jadi bukan hanya user interface atau interaksi manusia komputer, tetapi juga di berbagai bidang. Lalu di video kedua, kita sudah lebih fokus lagi ke studi kasus mungkin ya, pembangunan aplikasi, sistem aplikasi untuk anak-anak ya. Dan di video yang sekarang, video yang ketiga, kita akan lebih fokus lagi bagaimana membangun aplikasi tertentu ya, baik untuk anak-anak maupun untuk umum dengan memanfaatkan teknologi yang eh, cukup populer. Aplikasi bisa dibangun untuk di website ya, untuk yang standalone application atau mungkin dalam jaringan. Tetapi salah satu pembangunan aplikasi yang cukup populer sekarang adalah yang berjalan di smartphone ya. Kita melihat nyebutnya sebagai mobile apps ya, atau ada juga yang menyebutkan aplikasi seluler. Nah, uh, ini ada persamaan, ada perbedaan dengan yang perancangan sistem aplikasi pada umumnya, misalkan dengan yang di website atau di PC. Oke, kita akan bahas prinsip desain mobile user experience. Jadi prinsip desain yang paling efektif untuk aplikasi yang dibuat di komputer desktop biasanya sedikit berbeda dari konvensi desain mobile UX. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Ini bukan hal yang aneh jika pengguna menginginkan pengalaman yang unik untuk waktu yang mereka habiskan dalam menggunakan aplikasi, lalu memanfaatkan ruang yang tersedia di dalam smartphone mereka. Sudah bukan hal yang aneh ya, karena mungkin membawa laptop itu terlalu berat. Orang memanfaatkan aplikasi via smartphone dengan semaksimal mungkin ya, mulai dari game ya yang untuk hiburan sampai dengan misalkan untuk transaksi memanfaatkan e-banking. Ini adalah hal yang sudah cukup umum ya dilakukan oleh masyarakat masa kini. Baik, prinsip yang pertama itu adalah utamakan pengguna. Jadi saya kembali mengingatkan mengenai konsep user-centered design. Ya, jadi pada tahapan desain, pada tahapan implementasi, pada tahapan evaluasi, bahkan sampai dengan tahapan maintenance, utamakan pengguna. Proyek desain apapun, pengguna harus selalu diutamakan dan kebutuhan pengguna bahkan lebih penting dan lebih spesifik pada perangkat seluler. Ya. Jika desainer tidak memenuhi kebutuhan pengguna seluler, pengguna tersebut akan sangat cepat beralih ke aplikasi lain atau mungkin situs web lain atau mungkin kegiatan lain ya, di mana experience-nya tidak mereka dapatkan, di mana hal yang uniknya tidak mereka dapatkan. Nah, itu prinsip pertama, selalu utamakan pengguna. Yang kedua adalah navigasi yang intuitif. Ingat mungkin pada saat kita belajar desain untuk website, salah satu yang harus diperhatikan adalah navigasi. Jangan sampai pengguna dalam tanda kutip tersesat ya di halaman-halaman web page ya, sorry. Bagaimana dengan navigasi di situs ya? Bagaimana dengan navigasi di aplikasi? Nah, di seluler ini harus lebih intuitif, berdasarkan intuisi. Artinya user tidak perlu banyak berpikir. Mereka menggunakannya berdasarkan pengalaman
menggunakan aplikasi lain atau mungkin aplikasi yang sama. Pengguna harus dapat segera mengidentifikasi cara menjelajahi aplikasi seluler atau situs web. Nah, di sini misalkan pola dari desain yang mudah dikenali itu akan sangat membantu. Contoh paling sederhana adalah icon. Ya, mungkin ini persamaan dengan aplikasi yang jalan di PC. Bahwa yang namanya icon itu akan sangat memudahkan navigasi yang intuitif. Orang tidak perlu mengingat, ya, tapi pada saat melihat gambarnya secara intuisi dia bisa memahami bahwa ini adalah shortcut atau jalan pintas ke aplikasi tertentu. Ini contoh saja desain YouTube mobile, ya, bahwa umumnya itu menggunakan menu, ya istilahnya itu menu hamburger menu karena terdiri dari 3 garis yang bertumpuk. Pada saat melihat 3 garis tersebut, secara intuisi karena sudah jadi kebiasaan, pengguna akan mengklik untuk mencari menu, melihat fungsi-fungsi apa dari aplikasi tersebut, ya. Lalu juga Anda bisa melihat di sebelah kanan di pilihan video itu ada 3 titik, ya, itu untuk setting. Kalau tadi hamburger menu itu untuk setting secara keseluruhan, untuk setting setiap video, ini biasanya klik 3 titik. Ini akan sangat membantu. Orang sudah tidak perlu mencari-cari lagi bagaimana desain itu bisa ditampilkan sesederhana mungkin, seinformatif mungkin, ya, bisa berjalan hanya mengandalkan intuisi, kebiasaan. Selanjutnya adalah ciptakan pengalaman yang mulus dan lancar. Maksudnya ini dari bahasa Inggris, ya, smooth, ya. Jadi baik pengguna mengakses konten di aplikasi, situs web seluler atau situs web desktop, transisi antara penggunaannya harus mulus. Elemen desain harus mirip antara satu halaman dengan halaman lain. Konsistensi. Jadi dari pindah halaman itu konsisten. Tata letak, layout, lalu penempatan icon misalkan atau menu itu tidak berubah sehingga menciptakan pengalaman mulus yang akan mempermudah orang-orang. Ternyata juga manfaatnya katanya bukan hanya untuk mempermudah, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap merek. Maksudnya adalah aplikasi tersebut. Semakin mulus perpindahan antara satu halaman ke halaman lain, dari satu fungsi ke fungsi lain, dari satu pekerjaan misalkan ke pekerjaan yang lain, itu akan sangat memudahkan untuk pengguna. Selanjutnya adalah fokus pada tujuan pengguna. Pertanyaan awal itu selalu ditanyakan, apa tujuan pembangunan aplikasi ini? Tujuan harus jelas, harus mengacu kepada bagaimana itu bisa mendukung pekerjaan dari atau tugas dari pengguna. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan, ya, dengan di tampilan, ya, salah satunya di situs desktop lengkap. Ingat, ya, tampilan dari smartphone itu sangat terbatas, lebih kecil dibandingkan dengan misalkan menggunakan tab atau menggunakan layar laptop. Jadi kalau menggunakan aplikasi di mobile, itu pastikan bahwa tujuan pengguna yang utama dapat dilayani dengan baik. Contohnya di sini, jika akan menggunakan aplikasi restoran, yang pengunjung ingin lakukan adalah pertama melihat menu, lalu kedua itu adalah membuat reservasi, booking tempat, dan atau mendapatkan petunjuk arah. Itu yang harus didukung, ya. Itu yang diutamakan. Yang lain-lain mungkin bisa dikesampingkan, mungkin tidak ditampilkan atau disembunyikan. Ya. Ini contohnya untuk aplikasi perbankan atau e-banking.
adalah umum ya, bahwa e-banking itu meminta login untuk security atau keamanan, tetapi juga ada fungsi-fungsi yang akan mempermudah tujuan dari pengguna tanpa harus melakukan login ya. Misalkan bisa menyajikan daftar ATM yang paling dekat dari lokasi pengguna. Hal ini lebih berkaitan dengan layanan dari bank tersebut, bukan dengan keamanan. Ya, ini bahkan akan sangat mempermudah. Jadi tidak perlu menggunakan login. Fitur tersebut akan semakin mudah diakses dan tentu saja akan meningkatkan user experience. Selanjutnya adalah mudah untuk personalisasi ya. Jadi dalam aplikasi seluler ini kesamaan ya dengan aplikasi yang berjalan di laptop. Personalisasi adalah kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ada yang menyebutkan customisasi. Personalisasi juga dapat membantu mencapai tujuan pemasaran ya. Jadi semakin mudah dikustomisasi sesuai dengan kepentingan dan keinginan dari pengguna, itu akan sangat membantu popularitas manfaat dari aplikasi tersebut. Ujung-ujungnya adalah mendukung pemasaran. Jadi ini akan menguntungkan ya. Di satu sisi menguntungkan untuk pengguna karena pengguna yang memang harus diutamakan, di sisi lain juga akan menguntungkan untuk desainer dan developer. Personalisasi harus mendorong pengguna menuju konten yang mereka cari dan menjauhi konten yang tidak relevan bagi mereka. Ya, misalkan ya kalau kita memilih website berita, beritanya ini berita dunia, ada pilihan-pilihan ya, misalkan berita khusus mengenai region tertentu. Nah, itu untuk pengguna tertentu mungkin lebih tertarik ke berita region tertentu dibandingkan ke berita dunia, sehingga bisa disetting, bisa dipersonalisasi pada saat aplikasi berita tersebut dijalankan, langsung menuju ke berita yang memang berita-berita dari region tertentu yang memang dimaksud oleh pengguna tanpa harus ke halaman utama di berita dunia. Itu salah satu contoh mudah untuk personalisasi. Selanjutnya adalah buatlah segalanya lebih mudah. Salah satunya adalah pengguna itu menggunakan aplikasi ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan ya, ingin menikmati hiburan itu dengan mudah. Jadi maksudnya di sini adalah sedapat mungkin perancang itu menghilangkan semua yang tidak terlalu penting untuk setiap tugas. Itu bisa menjadi awal yang baik. Selanjutnya adalah menyederhanakan tugas yang diperlukan pada antarmuka seluler. Bagaimana nih caranya? Jika misalkan satu tugas membutuhkan 3 sampai dengan 4 langkah, bisa tidak itu dipersingkat menjadi hanya misalkan 1 atau 2 langkah saja. Semakin singkat, artinya ini semakin mudah, artinya juga tingkat user experience menjadi lebih baik. Lalu faktor selanjutnya adalah orientasi yang baik. Ada istilah yang namanya onboarding atau kondisi saat pengguna mulai menggunakan aplikasi ya. Ada beberapa yang menyebutkannya juga sebagai splash screen ya. Contohnya pada saat Anda masuk ke word processor Microsoft Word misalkan, ada tampilan dulu merek dari Microsoft Word versi berapa, lalu ada berapa persen aplikasi tersebut sedang di-upload atau dijalankan sebelum kita masuk ke tampilan utama. Ini biasanya dibuat menarik, sederhana, dan informatif yang menunjukkan fitur unik ya dari aplikasi tersebut. Mungkin gambar ini bisa menjadi contoh. Anda perhatikan, ini
yang paling kiri ya. Ini adalah splash screen atau onboard ya. Pada saat orang pertama kali masuk, ini harus menarik. Harus ada tanda-tanda kehidupan bahwa menyatakan aplikasi tersebut sedang berjalan, sedang mempersiapkan tampilan utama. Yang di tengah ini adalah tampilan utamanya. Ini juga jangan terlalu lama ya, tetapi bisa membuat sebuah pengalaman bahwa kita sudah masuk ke aplikasi tertentu, menarik aplikasi tersebut, masuk ke halaman utama dan masuk ke tugas-tugas selanjutnya. Ya, adalah umum splash screen ini digunakan membuat orang yakin bahwa masuk ke aplikasi yang tepat, lalu bisa memberikan kenyamanan, ya, bisa memberikan pengalaman masuk ke sebuah aplikasi dengan cara yang menyenangkan. Baik, itu contoh dari onboarding atau splash screen. Selanjutnya adalah dari sisi pemanfaatan teknologi, sedapat mungkin gunakan kakas gestur mapan. Gestur, cara menggunakan, ya, bagaimana Anda misalkan mau zoom in, zoom out itu menggunakan jari ya, terbuka atau tertutup. Nah, itu harus orang sudah biasa menggunakan itu. Jadi jangan menggunakan gerakan-gerakan tangan yang berbeda dari gestur yang sudah umum digunakan. Gerakan jari untuk memperbesar, memperkecil, atau menggesek, atau drag ya, telah menjadi intuitif bagi sebagian besar pengguna dan harus digunakan atau dipertahankan jika memungkinkan. Tentu saja juga teknologinya sampai dengan saat ini mendukung. Jangan menggunakan gerakan yang tidak biasa. Itu akan membuat orang butuh waktu untuk belajar, ya, akan menurunkan kemudahan secara intuitif. Selanjutnya adalah desain tata letak seluler dengan layar yang lebih kecil dari layar laptop. Jadi harus dipertimbangkan tentu saja layout atau tata letak dengan ukuran target layar sentuh. Nah, idealnya katanya target harus berukuran antara 7 sampai dengan 10 mm di layar perangkat seluler. Kalau terlalu besar, itu menyita tempat. Kalau terlalu kecil, itu susah untuk ditekan, ya, karena jari-jari juga, terutama jari-jari yang anak-anak cowok mungkin ya, besar-besar, susah untuk menekan tombol yang tepat. Jadi lebih memudahkan ujung jari untuk menyentuh target ya. Salah satu yang harus diperhitungkan di sini adalah apa yang disebut sebagai zona ibu jari ya, atau thumb zone ya. Apa yang dimaksud dengan thumb zone ini gambarnya. Jadi orang punya kebiasaan untuk memegang smartphone dengan satu tangan atau mungkin dengan dua tangan, pasti di bawah ya. Jadi fungsi-fungsi utama itu sebaiknya yang sering digunakan bisa dikustomisasi, itu ditempatkan di bagian bawah, karena bagian bawah ini masuk kategori gampang. Kenapa? Gampang diraih dengan hanya menggunakan misalkan jempol. Yang di tengah itu masih cukup mudah. Nah, jika Anda menempatkan fungsi-fungsi yang sering digunakan itu di atas, ini akan kesulitan karena harus menggerakkan tangan. Ya, kalau menggerakkan tangan, ya kalau tidak hati-hati ada kemungkinan teleponnya malah jatuh. Ya. Jadi ini adalah apa yang disebut sebagai thumb zone. Harus menjadi perhitungan mana yang paling sering dipakai. Kalau yang paling sering pakai di tengah atau di atas, ya diberi fasilitas untuk bisa dikustomisasi supaya bisa ditarik ke bawah, mudah untuk diakses oleh misalkan jempol tangan kanan atau jempol tangan kiri. Ini juga masih berkaitan dengan teknologi yang digunakan ya. Teknologi ada yang 4G, ada yang 3G sampai dengan 5G ya. Jadi fokus pada kecepatan. Aplikasi sudah desainnya bagus tapi ternyata lambat dalam misalkan uploadnya, itu juga akan ditinggalkan oleh orang. Harus cepat,
menyertakan konten dalam aplikasi yang tidak perlu diunduh setiap kali aplikasi dimuat dan akan membuat aplikasi menjadi lebih cepat. Pastikan mana yang penting yang harus diunduh setiap saat menjalankan aplikasi atau sebaiknya itu sebagian besar tidak perlu diunduh ulang. Ya. Sangat memanfaatkan jaringan komunikasi terkini yang memang didukung oleh teknologi tersebut semaksimal mungkin. Baik, sekali lagi ini salah satu faktor yang penting itu adalah feedback atau umpan balik kepada pengguna. Memberikan masukan kepada pengguna saat mereka melakukan tindakan di aplikasi seluler merupakan aspek penting dari UX atau user experience yang positif. Salah diberitahu. Ya, ada pesan baru atau ada pemberitahuan segera diberitahukan. Pada saat Anda pengguna melakukan suatu aksi, ada reaksi sesegera mungkin dari aplikasi tersebut yang menyatakan bahwa aksinya berhasil atau mungkin aksinya tidak berhasil. Umumnya ya, supaya lebih mudah dimengerti adalah menggunakan animasi ya dan transisi. Itu cara memberikan feedback yang baik. Ya, pada saat sebuah tombol ditekan, tombolnya mungkin akan mengeluarkan berubah warna. Itu bagian dari transisi atau animasi yang akan meyakinkan pengguna bahwa apa yang dia lakukan itu ada efeknya, ada feedbacknya, ya. Oke, itu feedback kepada pengguna. Selanjutnya adalah meminimalkan input data, ya. Betul bahwa pengguna smartphone itu sudah biasa mengetik untuk isi medsos misalkan, tetapi dalam masuk ke aplikasi, menggunakan aplikasi, ingat tadi aplikasi harus dijalankan dengan cepat ya, efisien sehingga tugas itu bisa selesai dengan cepat atau yang akan dilakukan oleh pengguna. Harus meminimalkan jumlah input data yang diperlukan. Semakin banyak data yang harus dimasukkan seseorang ke dalam aplikasi seluler, semakin besar kemungkinan mereka untuk meninggalkan tugas tersebut. Contoh paling sederhana adalah jangan terlalu banyak ngetik. Ini ya contohnya. Beberapa aplikasi e-banking itu sudah melakukan perbaikan yang cukup signifikan, di mana awalnya itu harus menggunakan password. Password itu harus 12 karakter sampai dengan 14 karakter. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka misalkan. Nah itu orang kemungkinan salah untuk mengisi password menjadi semakin tinggi. Belum lagi kalau passwordnya lupa. Sehingga bagaimana jika input data tersebut bisa diganti, bukan dihilangkan, tapi bisa diganti misalkan dengan menggunakan login sidik jari. Ini akan sangat membantu dalam rangka meminimalkan input data, tetapi dengan aspek keamanan yang setara. Oke, baik. Itu yang kita bahas di video yang ketiga dalam desain interaksi. Jadi Anda bisa melihat bahwa konsep-konsep desain interaksi yang ada beberapa yang mengambil dari desain produk itu ternyata tidak jauh berbeda ya dengan apa yang dipelajari di kuliah IMK ataupun rekayasa interaksi, tetapi dengan kekhususan. Terutama kekhususannya adalah siapa pengguna. Ini hal yang pertama Anda harus bisa identifikasi dengan tepat. Oke, cukup untuk video yang ketiga ini. Silahkan dipelajari materi, bisa dilihat di blog saya. Oke, terima kasih.